Berjumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale dari Bali, dan puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul "Tidak Ada Lagi Kutuk", yang saya ambil di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Demikian firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dulu saya pernah uh, ketika seorang pendeta datang dan dia berkhotbah di gereja, kemudian dia mengatakan bahwa kita harus dilepaskan dari kutuk roh nenek moyang, kutuk dosa, kutuk orang tua, kutuk sahabat, kutuk sakit penyakit, kutuk masa lalu, pokoknya segala macam kutuk. Apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama dengan yang saya alami? Nah, ini sebenarnya ajaran yang keliru, sebenarnya ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan di dalam kitab Galatia 3 ayat 13 di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kalau ada pendeta siapapun, pengajar siapapun yang mengajarkan, oh kalian harus dibebaskan dari kutuk dengan jalan didoakan, dengan jalan di konselin, dengan jalan apapun itu yang seperti seakan-akan itu alkitabiah, saya mau sampaikan bahwa itu tidak benar, karena hanya oleh anugerah Yesus Kristus kita ini sudah dilepaskan. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dimerdekakan oleh Kristus, kita mengalami kebebasan. Bahkan dikatakan Kristus telah menebus kita dari segala kutuk. Dengan jalan dia menjadi orang yang terkutuk, yaitu dia digantung di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang Kristen tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, curahkan darahnya untuk menghapus semua dosa mereka. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak tahu kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sesungguhnya untuk menebus kita dari segala kutuk. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah saatnya kita dibebaskan dari segala kutuk. Jadi tidak ada lagi kutuk sakit penyakit, tidak ada lagi kutuk dosa, tidak ada lagi kutuk roh nenek moyang, tidak ada lagi kutuk yang mempan terhadap kita sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, yang telah ditebus oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Jadi ada, kalau saudara semua menemukan bahwa ada ajaran yang mengatakan saudara harus dibebaskan dari kutuk, bilang, saya sudah dibebaskan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus yang telah menebus saya. Hal yang sederhana yang kita bisa lakukan setiap hari adalah percaya, berkatakan bahwa kita sudah ditebus dari segala kutuk, dan kita percaya dan kita mengharapkan hanya berkat yang datang dari dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita memperkatakan bahwa kita sudah bebas dari segala kutuk. Oleh sebab itu, jangan lagi mau diintimidasi oleh iblis, jangan lagi mau diajarkan oleh orang-orang yang seakan-akan sepertinya menganut pengajaran Alkitab, tetapi ternyata mereka tidak mengetahui konteks daripada ayat tersebut. Oleh sebab itu, berhati-hati dengan setiap pengajaran. Kita ini sudah dibebaskan, kita ini sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. So, jangan mau kita ditipu, jangan mau kita dibohongi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang seakan-akan benar tetapi ternyata itu ajaran-ajaran atau Injil yang lain, atau Injil palsu yang mengatakan saudara harus melakukan ini, itu, saudara harus puasa, saudara harus melakukan segalanya dengan kekuatan manusia untuk bisa bebas dari segala kutuk, baik itu kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk orang tua, kutuk mungkin orang yang pernah mengutuk saudara, ataupun kutuk dosa, sakit penyakit, kutuk yang tidak bisa membuat kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara telah bebas dari kutuk dan tidak ada lagi kutuk di dalam kehidupan saudara, karena Yesus telah menanggung semua kutuk di dalam kehidupan saudara dengan jalan menjadi kutuk di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan yang saya bawa bagikan pada hari ini. Saya Pastor Hendrik Makasale dari Bali mengucapkan Shalom. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.